apa saja Pak kebijakan atau program Fakultas Keguruan dan Pendidikan ini dalam mengembangkan program budaya baca, terutama kepada calon guru? Oke, baik. Kita tahu bahwa buku itu kan jendela dunia. Tapi jendela dunia itu tidak akan terbuka kalau tidak dibaca. Maka sejak saya didirikan di sini, saya komitmen untuk itu dengan melengkapi perpustakaan kita dengan buku-buku baru, kemudian sarana di sana, komputer segala macam. Tahun ke tahun kita menambah jumlah buku. Untuk tahun ini fokus kita adalah tempat baca. Tempat baca di bawah kita sudah menyiapkan ruangan untuk pojok baca, dan di depan kita juga di taman kita bangun gazebo untuk pojok baca juga, sehingga nanti tumbuh keinginan-keinginan, semangat-semangat mahasiswa untuk baca-baca buku, sehingga di kampus mereka tidak lagi untuk menghabiskan waktu untuk ngobrol, tapi membaca, mendiskusikan buku gitu. Dan terakhir kemarin untuk tahun anggaran ini kita sudah beli banyak buku yang siap untuk dibawa ke PGSD. Kita fokuskan PGSD tahun ini. Jadi ada berapa ratus judul itu tinggal dibawa ke PGSD. Itu belum dibawa karena saat ini perpustakaan PGSD mau kita benahi. Nah, misalnya di bawah itu nanti kita akan buat semacam pojok begini, semacam ruang tamu, kemudian sediakan meja, dan kita pajang buku-buku di sana yang kira-kira bisa dibaca untuk kira-kira 10 halaman, 20 halaman. Yang itu sambil duduk mereka bisa baca sambil menunggu sesuatu. Dampaknya sudah ada, budaya baca itu sudah kelihatan sekarang. Saya sering melihat ke bawah sekarang, kalau ada waktu istirahat saya lihat ke bawah. Nah, mereka sudah duduk sekarang, tidak lagi perhatian dengan gadget, tapi sudah mulai baca buku koran dan buku-buku yang sifatnya populer yang sangat dibaca itu. Perpustakaan, saya selalu katakan kepada pustaka-pustaka, kalau ada misalnya mahasiswa yang datang atau dosen yang datang menanyakan buku dan buku tidak ada di kita, tolong catat. Tahun depan kita anggarkan untuk beli buku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang ada di pustaka kita coba lengkapi. Jadi mereka selalu saya ingatkan apa yang kurang dengan pustaka kita. Kalau ada yang kurang, kita lengkapi. Gitu. Calon-calon guru ini kita tidak akan maju kalau kita tidak bisa baca. Maka kita budayakan membaca. Apa saja kita baca, ilmu apa saja kita baca. Apalagi nanti guru itu kan tidak hanya di perkotaan. Mereka akan ke pedesaan. Mereka akan menyebar seluruh Indonesia. Maka salah satunya cara untuk mengenal budaya-budaya yang lain, kita harus melalui budaya baca. Saya bersyukur sekali karena Tanoto sepertinya berperan besar di sini. Jadi kawan-kawan yang sudah dilatih oleh Tanoto, kemudian secara tidak langsung mereka sudah mulai menulis. Mereka menulis modul, mereka ikut menulis materi-materi ajar, perangkat-perangkat pembelajaran. Dan saya selalu perhatikan mereka, selalu diskusi dengan mereka bahwa melalui program Tanoto itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya terasa terbantu juga. Kenapa? Di PGSD, nanti Mas bisa lihat ke sana. Di PGSD itu budaya baca itu sudah sangat tinggi. Pertama, strateginya yang kita utamakan adalah menyediakan area baca ini. Jadi ini bukan pustaka. Jadi ini area baca atau ruang baca untuk mahasiswa-mahasiswa dan dosen. Nah, yang di belakang Bapak ini semua buku-buku yang berhubungan akademik dan non akademik yang kita sediakan untuk mahasiswa. Dan ada ruang-ruangan di sini. Kemudian yang ini khusus untuk ruang baca dosen. Tapi mungkin ya karena dosen kita banyak, mungkin dia belum maksimal di sini. Budaya baca ini memang memerlukan lagi konsep-konsep yang lebih memotivasi mahasiswa untuk membaca. Seperti misalnya mungkin kita lebih memperbanyak nanti koleksi-koleksi kita. Kalau sekarang baru hanya sekedar buku akademik dan non akademik masih kurang. Mungkin kita ini ditambah dengan buku-buku yang lain, mungkin ilmu pengetahuan populer yang mungkin dia mahasiswa lagi renggang, mungkin dia mau refreshing, baca buku yang non akademik gitu loh. Sekira kalau kita lihat sekarang nih, ini masih pagi nih. Kalau masih pagi ini emang mahasiswa masih kurang ya. Kalau siang nih nggak muat di sini nih, banyak sekali. Dan dosen-dosen, terutama dosen-dosen muda ini beberapa yang tua di sini. Ada satu yang tua. Ini biasanya penuh di sini, penuh dengan dosen. Karena ruangannya nyaman. Ya, mereka mungkin ya menunggu jam mengajar. Nah, mereka datang sini, mereka baca gitu loh. Dan ini ruangan ini, khusus ruangan ini dikomandani ya, atau dikepalai oleh seorang dosen. Beliau punya ide-ide yang banyak sekali, nanti boleh diwawancara dia untuk meningkatkan minat baca mahasiswa dan dosen gitu loh. Dan buku-buku populer itu sering dibedah di sini.
dengan mahasiswa, dan itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang luar biasa manfaatnya bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka. Ya sudah sangat jelas lah. Pertama yang jelas itu tugas-tugas mahasiswa itu segera bisa mereka selesaikan, dan akhirnya ya tugas-tugas yang dijadwalkan oleh dosen-dosen mereka bisa tepat waktu gitu loh, dan mereka tidak perlu akses kemana-mana karena buku-buku yang kita sediakan di sini memang khusus untuk ilmu pendidikan gitu. Jadi mereka lebih nyaman di sini sebenarnya daripada pustaka pusat gitu. Karena kita memang sediakan buku-buku atau sumber baca yang betul-betul relevan dengan tugas-tugas mereka atau program-program dosen yang mereka kerjakan dengan mahasiswa gitu loh. Yaitu dampak utamanya itu percepatan pengerjaan tugas oleh mahasiswa, dan dengan demikian tentu saja berimbas kepada yang lainnya, itu pengetahuan mahasiswa pun akan meningkat gitu loh. Di sini seperti ruang sosialisasi jadinya, ramai sekali di sini. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari prodi-prodi 13 prodi ini kumpul di sini. Jadi mereka saling bertemu di sini, saling berinteraksi sosial. Itu salah satu dampak sosial bagi mahasiswa gitu. Jadi mereka tidak hanya misalnya prodi matematika hanya kenal dengan matematika saja biasanya selama sini, tidak lagi. Jadi mereka mengumpul di sini, mereka bersatu, mereka ya saling mengenal karena mereka kita sama-sama di bawah payungnya FKIP gitu. Kepada mahasiswa sudah jelas memanfaatkanlah fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kita yang namanya mahasiswa itu sebenarnya kan lebih banyak membaca daripada kuliah kan. Seharusnya seperti itu, karena di perkuliahan itu secara teori itu hanya bisa terpenuhi itu kebutuhan keilmuan itu hanya 30%. Jadi itu 70% itu mahasiswa harusnya membaca sendiri gitu loh. Ilmu-ilmu atau resources yang berhubungan yang relevan dengan keilmuan mereka gitu loh. Jadi yang kita diskusikan dari kelas itu kan sedikit sekali. Jadi misalnya satu SKS itu kan artinya 150 menit. 50 menit di dalam kelas, 50 menit tugas sendiri, 50 menit tugas terstruktur gitu loh. Jadi 100 menit di luar tugas sendiri, tugas terstruktur itu di pustaka. Membaca dan menulis, buat laporan, buat proyek dan segala itu hanya di tugasnya di luar kelas gitu loh. Sangat menyatu gitu loh. Sebenarnya dalam teori belajar yang sekarang tidak ada sekarang menulis saja, tidak ada. Pasti membaca, menulis, menulis. Karena itu apa? Karena itu membaca itu menimbulkan pikiran, dan harus ada reaksinya, yaitu tulisan gitu loh. Nama saya Nafri Dwi Boy, saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jambi. Ya, saya suka ke perpustakaan karena saya suka membaca sastra, bahasa, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya menjadi duta baca, duta literasi itu karena saya mengabdikan diri saya dalam program Gerakan Sastra Pinggiran. Waktu itu didanai oleh Kemristek Dikti, program kreativitas mahasiswa, dan saya lolos karena saya juga mencintai sastra dan bahasa. Apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat, maka saya buatlah Gerakan Sastra Pinggiran. Kalau untuk menarik minat baca, tentu saya mengajak kawan-kawan semua dengan berbagai workshop, seminar, diskusi, karena mahasiswa memang adalah agen perubahan, dan agen perubahan tidak hanya bisa sekedar basa-basi, ngobrol, tetapi juga harus membaca sehingga pemikiran kita bertambah untuk dewasa itu. Ya, perpustakaan ini adalah salah satu media, salah satu wahana yang bisa menumbuhkan pemikiran kita sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang cerdas. Untuk kawan-kawan semua, teman-teman semua, jangan malas untuk membaca. Lawanlah rasa malas, karena masa depan ada di tangan kita, dan buku adalah salah satu wahana untuk kita meraih kesuksesan. Dan di perpustakaan FKIP ini adalah salah satu wahana yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih. Perpustakaan sebagai sumber belajar, jadi mereka bisa berdiskusi, mengerjakan tugas, cari informasi lewat internet juga, kemudian bisa bertanya sama dosennya juga. Di sini makanya kita punya ruang diskusi khusus yang bisa digunakan oleh siapa saja, kecuali kalau ada kegiatan yang saya sebutkan tadi itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca, bisa berdiskusi. Bahkan kita menyediakan kayak beberapa video belajar bahasa Inggris secara gratis misalnya, e-book berbelajar bahasa Inggris secara gratis misalnya. 160-170 itu per hari.
kita buka dari jam 8, tutupnya nanti sekitar jam 3. Kan kita catat ya, mereka yang hadir itu dicatat secara digital berapa per harinya. Kapasitas bukunya sih masih belum banyak, jadi ada sekitar 20 ribuan buku, sekitar 6 sampai 7 ribu judul gitu. Tapi itu yang kalau yang di sini ini kan buku per subjek, kayak matematika, mahasiswa matematika, biologi, fisika misalnya. Tapi kalau buku yang di etalase itu lintas jurusan gitu. Jadi antusias mereka luar biasa. Ya karena mungkin karena nyaman juga ya, nyaman ber-AC. Kadang mereka juga ngerjakan tugas. Selain bedah buku, kalau tidak dipakai untuk bedah buku, ruang diskusi mereka gunakan untuk diskusi tugas mereka. Ada pendopo, di situ juga ramai di situ. Pendopo di belakang juga ada. Kemudian beberapa bangku-bangku yang ada di situ. Alhamdulillah minat bacanya mereka luar biasa. Cuman barangkali kekurangannya mengarahkan minat baca kemana gitu. Nah, karena universitas kita Unja itu kan visi dan misinya jadi world class university sama entrepreneurship. Jadi buku yang ada di perpustakaan mencoba mendukung itu. Buku-buku yang kita munculkan adalah buku-buku, misalnya buku-buku berbahasa Inggris, novel-novel klasik berbahasa Inggris, buku-buku kayak pengusaha sukses, kayak kita ada buku Jack Ma misalnya, Khairul Tanjung yang dari dalam negeri. Kita juga punya buku Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, itu cukup lengkap. Itu barangkali yang dibutuh diarahkan. Tapi kalau tempat baca mereka minatnya cukup luar biasa. Kebetulan saya ngajar mata kuliah creative writing. Mereka diwajibkan punya blog. Kita bisa lihat blog mereka, misalnya ada 15 sampai puluhan tulisan dalam satu semester itu. Kita yang mata kuliah yang saya ampu itu creative writing, fokus kepada misalnya kayak penulisan puisi, penulisan opini, bisa juga penulisan novel walaupun singkat misalnya. Kita sangat mendorong, bahkan kita mengiming-imingi misalnya kalau opininya bisa masuk ke koran lokal itu langsung dikasih A semacam itu untuk sebagai reward buat mereka. Bahkan kita bikin buku. Kita punya buku, punya mahasiswa, hasil karya mahasiswa, kumpulan karya buku selama mata kuliah creative writing kita bukukan berupa kumpulan opini, ada kumpulan puisi juga, bahkan ada kumpulan terjemahan mahasiswa, misalnya mereka menerjemahkan dari handphone cerita-cerita berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu kita bikin buku, dan itu pustaka juga yang membiayai gitu. Seperti yang pernah saya tulis di banyak hal, you are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca. Jadi tidak ada aneh mahasiswa jika dia tidak punya minat baca. Bahkan kalau kita muslim itu ayat pertama dalam Quran itu Iqra, judulnya membaca. Tidak ada yang orang-orang sukses di dunia ini tidak ada yang tidak suka membaca. Jadi ramaikanlah perpustakaan. Kita sangat mendorong. Kita bahkan bikin itu kotak saran jika mereka punya sesuatu buku yang mereka sukai, tidak sanggup beli, silahkan letakkan di situ, kita akan beli. Artinya kita coba memanjakan mereka ya dengan catatan mereka mau membaca, kemudian mengembangkan ilmunya dan menghasilkan sesuatu dari yang dibacanya itu. Itu saya kira pesannya.